sendiri ya. Jadi teman-teman bisa mengadaptasi atau mungkin kalau misalnya punya gaya sendiri pun nggak jadi masalah. Oke, pertama kita kenalan dulu nih. Sebetulnya nama saya aslinya Cece, jadi teman-teman bisa panggil saya Ko Cece. Cuma kalau di IG, di TikTok, di YouTube lebih dikenal dengan Koko Keuangan. Ya ini ada IG, lalu TikTok dan YouTube. Nah teman-teman yang mungkin baru kenal boleh follow dulu ya, jangan lupa follow masing-masing. Nah terutama YouTube nih karena ini baru mulai juga karena kita mau bahas lebih banyak tentang kasus-kasus terutama curhat duit di YouTube itu nanti. Oke, nah ini ada disclaimer dulu ya buat teman-teman di sini bahwa kita kalau belajar suatu hal itu harus mengosongkan gelas dulu. Maksudnya gimana sih? Kalau misalnya teman-teman kita hari ini mau belajar budgeting, perasa sudah tahu nih, budgetingnya paling gitu-gitu kan, bagi-bagi duit ke pos-pos gitu kan, udah tahu gitu. Nah kalau merasa sudah tahu, teman-teman ikut hari ini nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi gelasnya udah penuh. Ketika diisi ilmu yang baru, pasti akan tumpah kemana-mana. Jadinya sia-sia atau malah ngotor-ngotorin aja. Nah, jadi kosongin dulu gelasnya supaya ilmu yang ada hari ini bisa diadaptasi, bisa syukur-syukur bisa dipraktekkan ya, menjadi manfaat yang baik. Nah, juga perlu diketahui bahwa materi hari ini sifatnya edukasi ya teman-teman ya. Jadi semua dampaknya bisa berbeda sama teman-teman semua. Nggak bisa semuanya tiba-tiba jadi bagus semua budgetingnya, belum tentu juga. Kalau praktek, kalau enggak kan bisa aja nggak terjadi apa-apa. Jadi pilih aja mana yang cocok dan ambil nilai positifnya ya. Jadi dari hari ini seperti itu disclaimer-nya, tolong memang menyesuaikan. Nah, sekarang kita langsung ke materinya ya. Aman ya, langsung ke materinya. Nah, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke sini. Maksudnya di chat ya, di chat. Biar nggak lupa mau tanya apa. Oke, kita langsung aja. Nanti kalau saya bicaranya terlalu cepat, teman-teman boleh mention di chat ya. Oke, kita akan bahas tentang budgeting, tentang kelola uang gitu. Sebenarnya apa sih budgeting itu gitu ya? Kalau teman-teman tahu, Bu pernah dengar budgeting ya intinya memang membudgetkan keuangan kita. Jadi kita punya pemasukan. Anggap aja pemasukan kita 10, misalnya 10 juta supaya gampang gitu ya membaginya. 10 juta. Nah, teman-teman bagi-bagi tuh 1 jutanya untuk ini, nanti 1 juta lagi untuk ini, 2 juta untuk biaya hidup, 5 juta untuk biaya ini. Intinya budgeting seperti itu. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui sebelum mulai budgeting, kita harus punya mindset yang benar dulu. Maksudnya gimana mindset yang benar? Nih di sebelah kiri ya. Mindset. Kenapa sih kok kita tuh harus kelola uang? Udah tahu belum kira-kira kenapa kita harus kelola uang gitu? Terus gimana caranya kita kelola uang? Kenapa sih kok kita harus budgeting gitu? Gimana caranya supaya bisa budgeting tiap bulan? Kenapa harus punya passive income? Gimana caranya? Jadi kita harus tahu dulu nih satu persatu dengan alasan. Karena kalau teman-teman hanya ikut, oh harus budgeting, ya udah deh budgeting. Itu paling hanya bertahan 1-2 bulan. Karena teman-teman nggak punya alasan kenapa kok harus melakukan itu. Gitu. Oke, kalau kita bahas secara singkat aja ya. Kenapa sih kok kita harus kelola uang? Gitu. Yang pasti intinya adalah supaya uang itu nggak cuma numpang lewat. Jadi nggak cuma uangnya, oh kita dapat duit nih, terus habis begitu saja. Jadi kita hidup dari bulan ke bulan hanya dari gaji aja. Nggak punya tabungan, nggak punya simpenan gitu ya. Nah tujuannya kelola uang itu. Nah cara kelola uang dengan budgeting salah satunya. Jadi supaya teman-teman punya catatan juga. Jadi nanti keuangannya dicatat ya, pengeluarannya, pemasukannya dicatat. Kalau kebetulan punya hutang juga dicatat, hutangnya kemana, cicilannya berapa gitu. Kalau punya tujuan keuangan juga teman-teman catat tujuannya apa, dan berapa nominalnya, harus apa yang dilakukan, harus nabung berapa setiap bulan gitu. Itu yang poin pertama tentang kelola uang, supaya uangnya nggak hilang begitu saja. Teman-teman pasti pengen kan punya tabungan gitu, nggak yang hanya sekali lewat hilang gitu. Lalu kenapa harus budgeting? Intinya itu budgeting adalah mencatat uang kita dari mana masuknya, lalu keluarnya kemana. Intinya itu. Jadi supaya kita tahu bahwa uang itu larinya kemana aja. Jadi nggak menguap begitu saja kan. Mungkin ada ya dari teman-teman yang dapat penghasilan misalnya 10 juta gitu, atau 5 juta, atau 20 juta gitu. Terus tiba-tiba akhir bulan, wah kok tahu-tahu udah habis aja. Duitnya kemana ya? Nggak tahu. Nah, itu karena teman-teman pasti nggak pernah bikin budgeting, nggak pernah nyatet keuangan gitu. Itu sebabnya seperti itu. Nah, gimana caranya supaya bisa mencatat keuangan itu dengan baik? Nah, teman-teman pertama catat dulu si keuangannya itu maksudnya pemasukannya berapa, dicatat, lalu pengeluarannya kita budgetin setiap bulan. Jadi misalnya nih teman-teman punya pengeluaran, oh untuk makan misalnya 2 juta gitu ya. Lalu untuk bayar kos misalnya 1 juta, lalu untuk transport berapa. Nah, teman-teman budgetkan dulu. Nah, tapi sebelum kita mulai budget, pasti kan harus tahu dulu pengeluaran kita tuh untuk saat ini berapa aja.
Nah, jadi kalau teman-teman mau berproses itu butuh waktu paling nggak 2 bulan. Ya, bulan pertama teman-teman langsung catat semua pengeluarannya. Jadi untuk makan berapa sih sekarang, untuk transport berapa sih sekarang. Setelah semua teman-teman catat, barulah dievaluasi atau direkap. Wah, ternyata makan saya aja sampai 5 juta gitu ya. Berarti harus dikurangi nih. Nah, sedangkan transport, oh ternyata sampai 3 juta. Padahal kalau mau lebih ngirit bisa, caranya kayak gini, kayak gini. Nah, dari bulan pertama dievaluasi, akhirnya buat budgeting di bulan kedua. Akhirnya makan maksimal 3 juta aja gitu misalnya. Lalu untuk beli apa kebutuhan sehari-hari maksimal sekian. Nah, berapa nilainya itu nanti terserah teman-teman seperti apa. Sebenarnya nggak ada patokan khusus budgeting itu harus sekian 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 ya, walaupun di luaran banyak teori-teori yang mengatakan misalnya kalau budgeting itu 50 30 20, 50 kebutuhan, 30 untuk misalnya cicilan gitu ya, yang 20 untuk keinginan. Ada yang bilang begitu. Tapi kan kondisi itu nggak bisa disamakan untuk semua orang. Ada yang kebetulan nggak punya cicilan, akhirnya 30-nya harus kemanain? Masa harus harus ngutang hanya karena demi mewujudkan teori itu? Kan nggak juga. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Yang pasti kalau teman-teman punya tujuan keuangan yang jelas, misalnya mau menikah, mau punya rumah, mau punya mobil gitu ya, itu harus yang paling besar porsinya supaya cepat terwujud. Gitu. Nanti caranya gimana kita bahas lebih lanjut. Nah, terus kenapa kita harus punya passive income? Passive income tuh apa sih, teman-teman? Passive income intinya kan kita punya pemasukan tanpa kita harus bekerja. Bahasa kerennya zaman sekarang uang yang bekerja untuk kita, gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Misalnya kita sisihkan 1 juta tiap bulan. Nah, uang itu kita investasikan ke instrumen apapun, intinya yang menghasilkan return atau menghasilkan profit gitu ya. Misalnya contoh 10% tiap tahun itu udah bagus banget gitu ya. Nah, kan uangnya dari 1 juta tumbuh jadi 1,1 juta. Nanti tahun berikutnya tumbuh lagi. Kita lakukan itu terus sampai akhirnya seluruh pengeluaran kita tiap bulan itu bisa di-cover sama passive income yang kita punya. Nah, passive income pun kan jenisnya banyak sekali. Kalau teman-teman belajar tentang keuangan, tentang investasi, itu ada mungkin pernah dengar deposito, reksadana, ada saham, ada juga kalau di teman-teman Coinworks nanti ada peer-to-peer lending dan segala macam. Itu ada banyak jenisnya, teman-teman pelajari satu persatu, lalu mulai investasi di situ secara berkala sampai misalnya jangka panjang 5-10 tahun sampai akhirnya bisa mencapai namanya kebebasan finansial. Intinya teman-teman sekarang nggak kerja pun tetap dapat pemasukan senilai pengeluaran teman-teman tiap bulan. Itu passive income. Nah, sekarang tinggal kita action. Setelah tahu tadi kenapa sih kalau harus kelola uang, kenapa harus budgeting, kenapa harus punya passive income. Sekarang yuk kita action nih. Actionnya bedakan keinginan sama kebutuhan. Ini simple, tapi tidak semua orang bisa. Ya teman-teman. Misalnya contoh mau makan gitu ya. Kebutuhannya kan makan, tapi keinginannya makan pizza misalnya. Keinginannya makan sushi gitu ya. Nah, kalau itu diwujudkan setiap kali makan, udah pasti boncos. Ya kan, karena duitnya pasti nggak cukup gitu. Tapi kalau teman-teman bisa bedakan, oke, saya butuhnya makan, berarti ya udah makan, misalnya makan di warteg atau makan di warung standar lah. Yang penting kan bersih, sehat gitu ya. Itu teman-teman bedakan. Ini berlaku untuk semua hal, nggak cuma masalah makanan. Maupun itu tentang transport, tentang kendaraan, tentang rumah gitu ya. Butuhnya rumah, tapi jangan mintanya yang harganya 2M gitu. Padahal gaji aja cuma 10 juta gitu kan terlalu halu ya istilahnya ya. Jadi bedakan. Nah, kalau teman-teman sudah bedakan keinginan dan kebutuhan, pahami prioritasnya. Mana sih yang harus kita dahulukan gitu. Misalnya sekarang kita pengen menikah 2 tahun lagi, anggaplah gitu. Berarti kan prioritasnya menikah. Jangan terus, wah mau traveling nih ke Eropa, berarti duitnya dipakai aja dulu lah, gampang. Buat nikah, nabung lagi besok. Ya kalau nggak jadi nikah bagaimana? Jadi kan nggak kacau, itu prioritasnya kacau ya. Nah, prioritaskan dulu mana yang memang paling penting dan sangat berpengaruh ke kehidupan teman-teman. Ya kan, kalau misalnya tadi ada 2 pilihan, mau menikah atau punya rumah deh misalnya. Punya rumah atau jalan-jalan ke Eropa misalnya. Apakah kalau tidak jalan-jalan, apa yang terjadi sama keuangan kita? Kalau kita nggak punya rumah, apa yang terjadi sama keuangan kita? Nah, teman-teman bandingkan itu. Setelah tahu ini keinginan, ini kebutuhan, ini prioritas, ini enggak gitu ya. Mulai disiplin, sisihkan, dan lakukan secara konsisten. Jadi kalau teman-teman punya tadi pengen punya rumah, berarti saya harus nabung sekian tiap bulan gitu ya. Sisihkan terus tiap bulan sampai tercapai. Lalu evaluasi nih, apakah investasi saya sudah mendukung untuk mencapai tujuan itu? Kalau misalnya, oh ternyata investasi saya terlalu rendah returnnya, cuma 2% setahun, akan lama sekali kalau mencapai. Berarti saya harus gimana ya? Oh harus belajar instrumen lain yang lebih
tinggi returnnya, walaupun resikonya juga pasti lebih tinggi gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus punya mindset dan action yang paham ya, harus sejalan supaya bisa mencapai. Nah, kita kalau bahas lebih detail sedikit tentang cara kelola uang, kan tadi ya, supaya nggak habis begitu saja, supaya punya dana darurat, proteksi, bebas hutang, bisa investasi, dan mencapai tujuan keuangan. Nah, kalau teman-teman masih bingung, harus prioritaskan apa aja. Yang pertama, punya dana darurat dulu. Lalu punya proteksi. Dana darurat itu kalau teman-teman itu ya, keuangan untuk jaga-jaga kalau hal buruk terjadi, misalnya HP-nya rusak, kecelakaan. Jadi uangnya itu dipisahkan dari uang tabungan, bukan dari uang yang ada sekarang. Maksudnya kalau teman-teman punya rekening cuma satu, ada uang 5 juta di sana, kalau butuh apa-apa semuanya ambil di sana, nggak punya dana darurat itu habis. Nggak begitu caranya. Jadi harus dana darurat itu dipisahkan rekeningnya sendiri, khusus. Jumlahnya berapa tergantung pengeluaran teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengeluarannya 5 juta per bulan, itu kalau masih single kali 3, jadi minimal 15 juta. Kalau sudah nikah minimal 6 kali. Berarti 5 kali 6, 30 juta. Kalau sudah menikah dan punya anak, misalnya anak kedua gitu ya, 12 kali. Nah, itu disimpan dana darurat untuk jaga-jaga. Jadi itu akan menghindari teman-teman dari bangkrut, menghindari dari kegagalan usaha, menghindari dari kalau ada PHK, teman-teman masih punya modal nih kalau mau usaha misalnya. Juga menghindari dari hal buruk lain. Lalu proteksi itu minimal kayak BPJS, asuransi ya, seperti itu. Lalu pastikan juga teman-teman bebas hutang. Jadi sebenarnya kalau dibilang boleh atau nggak boleh, hutang itu boleh, yang penting produktif. Jangan yang hutangnya itu konsumtif gitu. Maksudnya konsumtif itu hanya untuk jalan-jalan gitu ya. Itu hutang, jangan sampai seperti itu. Terus kalau misalnya mau hutang, usahakan sejelek-jeleknya itu selain untuk usaha, hanya untuk rumah. Karena kan rumah nilainya tinggi. Kebanyakan orang nggak bisa beli secara tunai gitu, is oke lah gitu. Jadi itu boleh. Tapi kalau kayak mobil, kayak HP, apalagi sampai beli barang-barang kecil kayak apa ya, laptop gitu sampai hutang, itu kan wah udah gawat. Apalagi untuk makan aja sampai hutang, itu gawat banget udah. Oke, juga bisa investasi. Setelah 3 ini beres, bisa investasi dan akhirnya mencapai tujuan keuangan. Ya tadi actionnya lakukan budgeting dengan disiplin dan tegas. Nah, sekarang kalau kita ngobrolin tentang budgetingnya, kalau tadi kan tentang mindset cara kelola uang, sekarang budgeting. Seperti yang tadi sudah aku bilang bahwa tidak ada ketentuan harus begini, harus begitu. Ini contoh aja nih, misalnya ceritanya ini anggaplah si Koko gitu ya. Dia membudget ke 10 pecahan gitu. Jadi dia membagi untuk kebutuhan sehari-hari, dia hitung-hitung, dia catat-catat, oh ternyata kebutuhan saya 2 juta cukup lah, berarti ini tulis 2 juta gitu ya. Nah, udah ditulis 2 juta, yang nggak boleh sampai lebih dari situ gitu. Kalaupun sampai lebih, ngambil pos yang lain, nanti harus diganti atau pos yang lain jadi berkurang. Contoh nih, misalnya kebutuhan sehari-hari, anggaplah 2 juta ya misalnya. Terus teman-teman juga membagikan untuk kenyamanan. Kenyamanan tuh misalnya kayak kalau naik mau transport pakainya ojek online, mobil gitu ya yang ber-AC gitu. Karena kebutuhannya sudah nombok nih jadi 2.500.000 misalnya. Artinya budget kenyamanan harus dihilangkan atau dikorbankan. Yang tadinya naik mobil jadi naik motor, misalnya contohnya kayak gitu. Ya jadi nggak boleh, oh ininya nggak apa-apa lah, banyak ininya juga tetap harus mau. Nah jadi udah pasti boncos kalau kayak gitu, akan jatuhnya ngutang. Harapannya kan nggak seperti itu ya. Nah, juga bisa juga misalnya budgeting sosial. Ini bisa untuk beramal, untuk mungkin traktir teman-teman yang lebih sukses dari kita gitu ya. Lalu untuk keinginan, oke lah bolehlah nonton bioskop, oke lah boleh makan yang cantik-cantik gitu ya sekali-sekali. Ini kalau mau nabung buat kendaraan misalnya, ini untuk proteksi dan dana darurat, nabung untuk rumah, nabung untuk upgrade skill ya, untuk belajar supaya penghasilan kita lebih tinggi lagi gitu. Nah teman-teman sesuaikan, tapi nggak harus seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang penghasilannya, mohon maaf misalnya masuk UMR gitu ya, kan nggak mungkin bagi-bagi duit segini banyak gitu. Paling fokus aja misalnya untuk kebutuhan, untuk cicil kendaraan misalnya, untuk belajar dan proteksi. Jadi hanya 4 aja gitu. Tapi kalau punya dana yang lebih, artinya kita bisa budget dengan lebih luas lagi. Seperti itu. Nanti kurang lebih gambarannya gitu tentang itemnya apa aja, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, jadi nggak harus ngikutin kayak gini. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tadi sesuai judul ya, the next level is Oke, ala keuangan, maksudnya ala keuangan budgetingnya, justru aku bilang gini, the next level is no budgeting. Maksudnya gimana? Jadi ini agak berlawanan ya dengan yang pertama. Jadi kalau teman-teman tadi masih pemula, harus membagi keuangan. Kenapa? Supaya tertib. Jadi kita punya sikap atau punya sifat yang tertib dulu.
Kita bagi, oh ini kalau kita budget kebutuhan sudah lewat, berarti nggak boleh nih, kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan ini bertahun-tahun, sampai akhirnya hafal dengan sendirinya, oh saya sekarang dapat duit 10 juta harus bagi ke sini, sini, sini. Udah nggak pakai mikir, itu kan berarti sudah sangat tertib atau disiplin ya. Nah, sampai pada tahap itu, saya sendiri sudah melakukan ini. Jadi, tapi ini teman-teman tolong jangan tiru ya, karena ini bisa cocok, bisa juga enggak. Kalau nggak cocok malah gawat gitu. Tapi kalau buat saya, oke, fine. Jadi, malah nggak bikin budgeting sama sekali. Kenapa? Caranya gimana? Ini syaratnya, sebelum melakukan ini, syaratnya adalah gaya hidupnya atau pengeluarannya udah stabil. Jadi misalnya, sekarang pemasukannya 10 juta, pengeluarannya 5 juta misalnya ya. Terus nanti kita dapat income lebih 20 juta, pengeluarannya tetap 5 juta. Nggak akan naik. Nggak akan tiba-tiba dapat gaji lebih gede, tiba-tiba mau cicil mobil baru. Nggak kayak gitu. Jadi sudah bisa dibilang kayak mati rasa untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Karena sudah punya tujuan yang jelas di awal, sudah disiplin. Dana darurat sudah terpenuhi dan juga disiplin ketat. Caranya adalah sisihkan dana investasi di awal. Jadi teman-teman punya target nih, saya mau beli rumah harganya 500 juta gitu ya. Saya harus investasi 5 juta setiap bulan. Ketika saya dapat gaji sekarang, misalnya 10 juta, langsung 5 jutanya saya potong di awal, diinvestasikan. Sisanya 5 juta kan? Ya udah, silakan dihabiskan sisanya 5 jutanya. Mau dibagi jadi apapun toh habisnya 5 juta. Dengan syarat gaya hidupnya udah stabil ya dan sudah disiplin. Jadi teman-teman nggak ada nih ceritanya, oh saya punya duit cuma 5 juta, terus tiba-tiba diajakin temen jalan-jalan ke luar negeri, ya udah deh ngutang dulu, nggak ada kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau sudah bisa mencapai hal ini, artinya nggak masalah, langsung potong di awal, yang 5 juta nggak usah pusing-pusing budgetin, nggak usah dicatat, tong habisnya juga sama aja 5 juta gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Jadi setiap bulan, setiap saya dapat pemasukan yang tentunya pemasukannya karena saya pengusaha, tidak pasti ya. Jadi nggak kayak mungkin ya teman-teman gajian tiap bulan pasti 10 juta, pasti 5 juta, nggak begitu. Bisa bulan ini misalnya 10 juta, bulan depan bisa 20 juta, bulan depannya bisa 5 juta, is oke. Okay. Saya pakai persentase, bukan pakai nominal. Jadi misalnya posisi sekarang itu kurang lebih 70% dari pemasukan tiap bulan diinvestasikan di awal. Jadi 30% untuk biaya hidup dan lain-lain. Kalau nggak cukup, harus kejar target. Nah, saya orangnya begitu. Jadi kalau nggak cukup, justru malah tambah semangat untuk promosi usahanya, untuk meningkatkan skillnya, gimana caranya biar pemasukannya itu bertambah. Jadi senang dengan kondisi kepepet sebenarnya, karena itu udah terbiasa ya. Semakin kepepet, semakin semangat untuk cari penghasilan baru, kayak gitu. Nah, cuma ini sekali lagi ini adalah the next level. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa dengan cara seperti ini, gaya seperti ini, tolong jangan ditiru. Pakailah yang budgeting yang seperti pada umumnya orang-orang lakukan. Cuma kan karena judul hari ini adalah budgeting ala Koko Keuangan, maka saya share ini kayak gitu. Oke, sekarang lanjut tentang passive income. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas, passive income ya, intinya adalah menginvestasikan ke instrumen yang mempekerjakan uang. Jadi supaya uang itu bekerja menghasilkan uang lagi. Kedua, hitung berapa sih passive income yang dibutuhkan dan berapa modal yang dibutuhkan. Jadi teman-teman kalau invest jangan cuma ya udah adanya sekarang 1 juta invest, oh adanya 500 invest, nggak begitu sebenarnya. Teman-teman hitung dulu tujuannya apa sih. Misalnya oh punya rumah ya 500 juta, anggaplah 10 tahun lagi misalnya. Dibagi rata jebret ketemu angka 5 juta nih. Oh saya setiap bulan harus nabung atau invest 5 juta. Ya udah investasikan uang 5 juta secara konsisten. Kalau misalnya penghasilannya berkurang, berarti kerjanya harus lebih giat lagi, harus lembur-lembur lagi biar bisa mencapai. Nah, jadi teman-teman ini yang poin nomor 2, dibutuhkannya berapa ya supaya saya punya passive income sesuai pengeluaran saya bulan ini. Oh, berarti saya harus nabung investnya sekian tiap bulan gitu. Berapa modal yang harus saya capai nantinya? Oh, sekian, misalnya 100 juta. Kalau 10 tahun, kalau 1 tahun adalah 10%, saya bisa dapat passive income 10 juta dalam 1 tahun. Kalau pengen 100 juta dalam 1 tahun, maka modalnya ya dikalikan. Gimana caranya 10%-nya adalah 10 juta atau 100 juta tadi ya. Gitu. Lakukanlah dengan konsisten sampai tercapai. Dan akhirnya nikmati hasilnya. Nah, nanti teman-teman dari Coinwork juga akan menjelaskan tentang produknya mereka. Ini bisa jadi salah satu opsi untuk mencapai passive income atau punya passive income. Nanti teman-teman simak aja, kalau merasa cocok silahkan. Oke, sekarang kita mau bahas tentang yang curhat duit ya. Jadi di postinganku bisa teman-teman cek ada channel curhat duit gitu ya. Nah, ini salah satu yang kemarin sempat
ada yang tanya. Jadi kalau kita bacakan ya, kau mau curhat, saya cowok, tahun ini udah umur 28 tahun, belum nikah, pasangan udah ada, dan rencananya mau nikah awal tahun ini, awal tahun depan, atau maksimal umur 30, berarti sekitar 2 tahun lagi ya. Nah, masalahnya saya merasa masih susah banget ngatur duit. Penghasilan sekarang kurang lebih 12 juta, tapi kerasanya cuma kayak lewat doang. Udah coba nge-track duit, ternyata paling banyak buat perintilan motor dan upgrade device. Tabungan udah dari 150, tapi target saya sebelum nikah udah harus punya DP rumah, punya duit buat DP rumah juga gitu. Terus buat nikah modalnya kayak cukup gede nih, karena pakai adat resepsi. Saya sama pasangan juga suka traveling, jadi kita harus rencanain saving bareng. Ada saran nggak ya harus gimana supaya rencana hidup ini tercapai dengan kondisi gaji dan keuangan sekarang? Nah, itu kan pertanyaannya atau curhatnya. Nah, kalau teman-teman simak di postingannya, itu kan ada beragam komentar ya. Namanya media sosial, semua bisa komen. Banyak yang bilang, enak banget penghasilannya 12 juta, udah punya tabungan 150 juta pula. Apa yang harus dipusingkan? Nah, justru kalau kita punya tujuan yang jelas, berapapun uang yang kita punya sekarang, pasti khawatir. Karena bisa nggak ya mencapai gitu. Nah, jadi teman-teman jangan bandingkan dengan yang kebetulan masih berhutang banyak, yang nggak punya tabungan. Kita konsepnya nggak gitu. Setiap kita punya tujuan keuangan, harus jelas punya target yang jelas, seperti ini, seperti ini. Nah, hasilnya kita analisa ya. Jadi berdasarkan curhat ini, aku bedah apa aja sih poin-poinnya gitu. Pertama, dia tadi 28 tahun ya. Dia mau nikah nih 2 tahun lagi. Berarti usia 30. Estimasi tahun 2025. Di sini tidak dijelaskan, di ceritanya dia nggak dijelasin bahwa modal nikahnya dengan adat itu berapa sih nominalnya. Ini harus ada nominalnya dulu supaya kita bisa tahu harus investasi berapa. Income oke, udah jelas 12 juta. Dia udah nyatet keuangan, yaitu sisi positif. Paling banyak pengeluaran di motor atau hobi. Nah, berarti kalau dia tahu ini sebetulnya nggak perlu-perlu amat, dia bisa kurangi. Jadi budget untuk hobinya dikurangi gitu ya. Tabungan udah punya 150, oke. DP rumah sebelum nikah, anggaplah 2024, berarti tahun depan dong. Berapa harus DP rumahnya? Terus kalau mau traveling, oke, ini memang nggak terlalu penting-penting banget dibanding yang nikah dan punya rumah. Tapi kalaupun ini mau tetap dianggarkan, is oke. Mau kemana, berapa, nabung bersama, kalau misalnya berangkat berdua kan nabung bersama gitu ya, itu berapa nabungnya. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Tujuan keuangan, pertama menikah ya, menikah 2 tahun lagi. Kita ambil permisalan 100 juta nominalnya dengan adat. Aku nggak tahu segini cukup apa enggak, ini cuma misal aja. Opsi pertama, menggunakan full tabungan. Karena dia udah punya tabungan 100 juta kan? 150 juta. Berarti bisa nih cash langsung jebret 100 juta. Tapi resikonya tabungannya tinggal sisa 50 juta. Opsi kedua, dengan cara menabung. Ini kita ngomong nabung tanpa investasi dulu. Ya biar tahu paling nggak angkanya dulu. Tapi kalau dengan investasi pastinya akan jauh lebih ringan secara nominal. Opsinya adalah nabung. 100 juta dibagi 24 bulan. Kan 2 tahun ya. 100 bagi 24. Ketemulah angka 4,2 juta per bulan. Kalau dibandingkan penghasilan dia yang 12 juta per bulan, berarti ini adalah 35% dari income. Jadi dia setiap bulan harus menyisihkan 35% atau 4,2 juta, tapi keuntungannya adalah dia tetap punya tabungan 150. Opsinya begitu. Nah, nanti teman-teman kalau punya tujuan keuangan juga, silakan bisa dibilang didetailkan seperti ini. Tujuannya apa, nominalnya berapa, berarti saya harus ngapain gitu. Nah, kalau dari asumsinya, harusnya 35% itu mampu dia dengan kemampuan punya gaji 12 juta ya, apalagi ini dia sadar punya perintilan motor, berarti kan harusnya kurang lebih nominalnya kurang lebih segituan juga lah. Nah, perintilan motornya di stop, diganti ke untuk menikah. Oke, itu opsi 1-2. Silahkan nanti kalau kamu kebetulan yang curhat, kan kalau yang curhat anonim ya, aku nggak tahu itu siapa gitu. Kebetulan hari ini datang di webinar, bisa disesuaikan sendiri. Yang kedua, DP rumah. Ini misal, rumahnya 1M harganya. Kalau DP, anggaplah 30%. Berarti kan harus ada duit 300 juta. Kalau dari tabungan, jelas nggak cukup ya. Ya, kalau misalnya kita sudah tentukan nih, oke, menikah sekian. Opsi kedua ini, yang mau DP rumah, menggunakan sisa tabungan 50 juta dipakai. Jadi tabungannya 0 untuk nikah dan untuk DP rumah gitu. Tapi dia harus nabung untuk ngejar DP-nya. Itu 250 juta sisanya ya, setelah dipotong 50 juta, dibagi 12, karena DP rumahnya kan 1 tahun lagi. Ketemu angka 21 juta. Nah, di sini aku tandai merah. Artinya warning, gajinya cuma 12 juta, coy. Nggak bisa 21 juta. Berarti solusinya apa?
ya rumahnya jangan gede-gede dulu gitu. Cari yang lebih ringan. Misalnya harga rumahnya 500 juta. DP-nya 30% berarti kan 150 nih. Kalau pakai opsi yang tadi, menggunakan sisa tabungan 50 juta, nabungnya lebih ringan. 8,5 juta. Tapi tetap aja kalau nabung 8,5 plus 4,2 itu dia nggak makan. Gitu. Jadi opsi kedua, kontrak aja dulu. Nggak usah mimpi terlalu jauh, ya bukan berarti nggak boleh ya. Kecuali kamu bisa meningkatkan penghasilan. Jadi misalnya 20 juta per bulan, oke, itu nanti beda cerita lagi gitu. Tapi kalau tetap dengan 12 jutanya, yang kontrak aja dulu sambil nabung DP 3 sampai 5 tahun ke depan. Yang penting kan nikahnya dulu gitu kan. Nikahnya jadi dulu. Kecuali kamu punya prinsip, aku harus punya rumah dulu baru nikah, ya terserah. Berarti budget nikahnya dibelokkan ke rumah, baru nikahnya yang mundur gitu. Nah, silakan disesuaikan. Lalu yang masalah yang ketiga ya, itu tentang traveling. Anggaplah misalnya mau ke Singapura dengan 7 hari 6 malam. Ini ceritanya honeymoon, ceritanya habis nikah gitu ya. 20 juta. Salah ya. Ini bukan honeymoon karena Desember 2023. Nggak jadi. Bukan honeymoon. Berarti mau pergi bareng lah istilahnya. Berarti harus nabung 5 juta per bulan gitu. Ini 20 bagi 5. Ini kalau ditanggung si cowoknya doang ya. Tapi kalau ditanggung bersama ya 2,5. Nah, sekarang kita simpulkan. Kalau mau nikah harus nabungnya segini. Dengan asumsi 100 juta tadi ya. Kalau DP rumah, nabungnya segini. Mampu nggak? Traveling nabungnya segini. Total harus nabung 17,7. Gajinya 12 berarti apa? Tidak realistis. Jadi harus gimana? Kalau pertanyaannya, ada saran nggak kok saya harus gimana? Biar rencana hidup ini tercapai dengan kondisi gaji dan keuangan saya sekarang. Artinya, pilih salah satu aja. Supaya realistis ya. Pilih salah satu, mana yang mau dicapai duluan. Nikah dulu, punya rumah dulu, atau traveling dulu. Ya jangan mimpinya elit gitu, mimpinya sampai 3, tapi gaji nggak mensupport atau nggak mendukung, ya daripada tidak tercapai, mending fokus salah satu dulu. Ya, nah itu bahasan kita hari ini. Jadi tentang budgeting, lalu tentang cara kelola duit, tentang passive income, dan juga membahas sedikit tentang surat duit. Nah, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau mau curhat juga silahkan dicurhatkan di sini.